Tribuners, saat ini saya berada di Boswa Sport Center. Kita dalam suasana perayaan sederhana ulang tahun ke-107 PSM Makassar. Di sini kita bisa menyaksikan ada pemain, ada legenda PSM, mantan wasit PSM, pemerhati PSM dan teman-teman supporter. Mereka datang ke sini untuk bersyukur atas ulang tahun ke-107 PSM Makassar. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Sadikin Aksa, Direktur Utama PSM Makassar. Pak, ini ulang tahun yang sederhana, Pak. Ya. Sadikin. Ya Jadi, memang, ya kita harus lakukan begini saja. Ya, sudah sederhana. Karena kita persepak bola kita masih dalam suasana prihatin keprihatinnya setelah tragedi Kanjuruhan. Tadi Pak Sadikin main sedikit, nafasnya tidak kuat. Tapi sempat mengancam 3 kali. Pak Sadikin, apa yang ingin Pak Sadikin sampaikan ke teman-teman supporter Bangkai dan pencinta PSM di ulang tahun PSM yang ke-100? Jadi di ulang tahun PSM ini memang kita masih dalam suasana prihatin dengan tragedi yang terjadi 1 bulan lalu. Tapi di lain pihak juga kami belum ada kepastian. Ya, jadi alhamdulillah di ulang tahun ini kita bisa berkumpul. Teman-teman pemain sudah siap mulai latihan karena pengumuman bulan lalu itu kan kita mulainya di akhir November. Pelatih mengumumkan akan ada, kita harus melakukan persiapan 2-3 minggu. Nah, memang insya Allah di ulang tahun 107 ini sebenarnya kalau dari pihak kami yang kami inginkan cuma satu, kapan liganya bisa mulai kembali. Jadi kita nggak minta banyak-banyak lah, karena apa? Bukan menyangkut kami manajemen, tapi juga pelatih dan pemain butuh kepastian. Maksudnya kepastian ini kapan kita bisa mulai lagi. Kalau kita lihat dari fun football yang kita lakukan, pemain juga pada kelihatan sekarang sudah mau sekali main. Kelihatan sudah mau main. Jadi ya mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini adalah hasil, karena kemarin itu adalah ada pemanggilan dari Pak Presiden kepada Pak Menteri Olahraga. Jadi saya rasa ini adalah sinyal yang bagus dan insya Allah kalau saya ditanya mau hadiah apa, hadiahnya Liga mulai kembali. Dalam masa jeda ini kan Pak Sadikin berapa kali lakukan pertemuan dengan klub-klub lain? Bisa kasih bocoran sedikit Pak? Nggak ada sih pertemuan kita itu sama. Semua mempertanyakan kapan liganya mulai. Karena banyak isu bahwa KLB, ya KLB kan alhamdulillah tanpa permintaan daripada pemilik suara, PSSI sudah melakukan dengan hasil Exco, itu udah cukup. Kenapa kita mau ini lagi? Maksudnya PSSI ini dengan pimpinan Pak Iwan cukup untuk merespon apa yang ada di masyarakat, dan memang untuk KLB ini butuh waktu karena ada proses. Jangan sampai kita lakukan KLB tidak sesuai proses statuta, itu lebih berbahaya lagi. Jadi itu yang saya bilang. Tanpa harus kita ribut-ribut, kita nggak udah. Sekarang Pak Iwan juga minta, Pak Ketua inginnya kita kapan mulai lagi liganya. Di beberapa kesempatan Pak Sadikin bilang sebenarnya PSSI sekarang ini sudah bagus sebenarnya. Dari segi mana Pak? Saya kan sempat manajer PSM 2004-2005. Saya ngelihat sendiri kondisi di situ bahwa memang baru mau mulai liganya itu. Nah, kelihatannya sekarang memang udah ada perubahan. Contohnya stadion harus diaudit, pelatih harus punya license, itu kan sudah perubahan. Tapi memang perubahan, saya yakin sih tidak secepat yang kita inginkan. Jadi ekspektasi daripada pemerhati sepak bola ini memang ada, pingin lebih cepat, itu aja. Dan kalau ditanya apa saya lebih pingin, saya juga pingin cepat. Cuman kan kita harus tahu kondisinya. Kira-kira estimasinya itu kapan Pak? Apanya? Bisa main lanjut lagi? Harusnya sih bulan ini ya, harusnya. Karena kalau udah kelamaan, kita juga awal Desember itu minggu kedua sudah ada TC Timnas. Nggak mungkin kita lakukan game lagi setelah itu. Apalagi ada Piala Dunia nanti. Ada Piala Dunia, jadi ada U23 Asia, AFC, ada juga Piala Dunia. Jadi banyak agenda ke depan yang harus kita lihat, dan itu akan berpengaruh kepada kita punya liga. Untuk pemain Pak Sadikin, apa harapan Pak Sadikin untuk pemain-pemain PSM? Jadi kalau saya sih harapkan pemain bisa segar kembali, karena
Saya yakin pemain juga secara psikologis itu butuh waktu untuk recover karena melihat situasi kemarin, apalagi Persebaya dan Arema ya yang ada di situ. Saya yakin pemain-pemain mereka juga butuh waktu untuk recover gitu. Siap. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Tribuners, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Direktur Utama PT PSM Bapak Sadikin Aksa, dan kita menyaksikan di Boswa Sport Center ini masih sangat ramai. Ada beberapa legenda PSM, ada Ronald Pagundes, ada beberapa lagi yang lain, ada tadi Pak Samsudin Umar juga sempat bergabung bersama kita dan manajemen PSM Makassar. Terima kasih banyak Tribuners dan selamat ulang tahun PSM yang ke-107. Ewako PSM. Ya, kalau 107 saya rasa di PSM ini kan adalah kalau orang yang tertua di Indonesia, dia adalah orang yang tertua. 107 tahun dan tetap eksis. Nah, itu pun belum ada lapangannya. Belum ada dia punya kantor yang permanen, kemudian belum ada dokumentasi yang jelas. Nah, itu kalau misalnya pemerintah ingin untuk menjadikan sepak bola itu sebagai kebanggaan dan pariwisata dan kunjungan pariwisata sebagai momen yang sangat bagus, itu harus ada itu stadionnya. Ya kan, sehingga orang biasa sekarang kan mengatakan, wah PSM di mana stadionnya, di mana tempatnya, kan tidak ada. Kita biasa ke Inggris, kemana kan kita mau ke lapangannya Manchester, mau ke Barcelona. Main bola di Indonesia ini cita-citanya kan main di PSM. Tapi kalau dia datang sini kadang-kadang dia kecewa, lapangannya tidak ada. Makanya filosofinya itu keras, cepat dan berseni. Keras bukan berarti kasar, cepat bukan berarti monoton, berseni bukan tari-tarian, tapi dalam hal sepak bola harus diaransemen sedemikian rupa supaya menjadi tontonan yang enak. Jadi kayak musik ya, di mana-mana saja biar lama orang tetap ingat, dan itu harus berirama. Itulah filosofi sepak bola kita. Harapan ini jangan sampai tersia-siakan. Jadi jangan terlena dengan heroik daripada persepak bola. Memang dia bilang, saya ada beberapa tim yang kelihatannya sangat berbahaya. Kalau saya bilang enggak. Yang berbahaya itu kalau kau punya non teknis. Dia berharap, dia bilang saya mau juara juga. Saya bilang kita harus juara ya kan. Karena PSM itu ya seperti saya bilang tadi, katakan bahwa PSM itu adalah harga diri masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.